Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Ramaninda, NPM 20160089. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua ada prinsip belajar, dan ketiga ada komponen pembelajaran. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses yang dikerjakan oleh seseorang dalam keadaan sadar untuk memperoleh konsep, pemahaman, pengetahuan baru, sehingga dengan hal tersebut ada terjadi sebuah perubahan tingkah laku yang baik dalam berpikir, merasa, maupun bertindak. Belajar sendiri itu tidak hanya mengingat, tapi lebih luas daripada mengingat, yaitu mengalami. Kemudian dijelaskan bahwa belajar juga ada hasilnya. Ada 5 hasil belajar, yaitu yang pertama adalah informasi verbal. Ini adalah kemampuan seseorang yang secara lisan menyampaikan fakta-fakta yang telah dia ketahui. Misalnya di sini saya belajar bahwa belajar adalah suatu proses. Nah, kemudian saya jelaskan kepada teman saya, maka itu adalah hasil belajar yang telah saya dapat. Kemudian yang kedua adalah keterampilan intelektual. Ini kemampuan seseorang untuk menguasai konsep, memperbedakan, dan juga memecahkan masalah. Nah, di sini saya misalnya punya masalah dengan keluarga, terus saya bisa memecahkannya, berarti sudah hasil dari belajar dalam hal mengalami. Kemudian ada strategi kognitif. Nah, ini kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan pikiran-pikiran dengan cara merekam, membuat analisis, dan sebagainya. Kemudian ada sikap kapabilitas. Sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus. Kemudian juga keterampilan motorik. Ini kecepatan, ketepatan, kelancaran, dan juga gerak otot. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri belajar. Nah, pertama itu ada terjadinya perubahan tingkah laku. Tingkah laku tersebut itu biasanya menetap. Dia karena melalui proses yang panjang. Proses panjang dalam belajar ini adalah sebuah ciri-ciri juga. Biasanya kalau misalnya sudah melewati proses-proses panjang dalam belajar, tingkah laku tersebut akan menetap, akan bertahan lama. Misalnya yang pertama, ketika saya tidak baik orangnya misalnya. Kemudian saya belajar bagaimana sih cara supaya saya ini baik, saya disukai orang. Nah, saya belajar, oh ternyata orang ini sukanya begini, orang ini kayak gini. Itu kalau melalui proses yang sangat panjang dan berusaha, itu akan menetap. Kemudian proses belajar juga bisa didapat dari interaksi sosial di lingkungan. Ada beberapa tingkah laku yang berubah tanpa belajar, ada. Itu biasanya terjadi karena kerusakan fisik, terus mukjizat, hal gaib, dan lain sebagainya. Nah, belajar ini juga memiliki tujuan. Untuk apa kita belajar? Yaitu untuk mendapatkan, memperoleh hasil dari belajar, dan juga mendapatkan pengalaman. Benyamin di sini menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar itu ada 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif, itu berkaitan dengan perilaku, berpikir, mengetahui, dan juga memecahkan masalah. Kemudian ada ranah afektif, itu berkaitan dengan sikap, nilai, minat, inspirasi. Kemudian ada ranah psikomotor. Nah, ini mencakup tujuan berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual dan motorik. Tujuan belajar itu adalah komponen yang sangat penting dalam proses belajar. Dengan adanya tujuan belajar itu bisa menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa, siswa dengan sistem pembelajaran, guru dengan sistem pembelajaran, ataupun sebaliknya. Nah, tujuan di sini dapat digunakan sebagai pengontrol setiap kegiatan, seperti mengukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Tentang pembelajaran itu adalah sebuah proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dan juga sumber pelajarannya di sebuah lingkungan. Nah, pembelajaran juga adalah proses transfer ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapat perubahan tingkah laku pada peserta didik setelah memperoleh pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu prinsip belajar.
Apa itu prinsip belajar? Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dan juga pendidik agar peserta didik mendapatkan motivasi belajar yang berguna bagi dirinya. Prinsip belajar di sini juga banyak macamnya. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Ini adalah kondisi yang memungkinkan individu atau peserta didik dapat belajar. Kemudian adalah prinsip motivasi. Motivasi ini adalah kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, untuk mengatur arah kegiatan, dan juga untuk memelihara kesungguhan dalam belajar tersebut. Juga ada prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip perbedaan individual, prinsip transfer dan retensi, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar afektif, prinsip belajar psikomotor, dan terakhir adalah prinsip evaluasi. Nah, prinsip evaluasi di sini memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuannya. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah bagian-bagian dari sistem pendidikan untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan tersebut. Nah, ini juga ada bagian-bagiannya. Bagian komponen pembelajaran yaitu pertama adalah tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan adalah cita-cita, suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Nah, tujuan di sini merupakan unsur yang sangat penting. Jadi semua kegiatan itu tujuan tidak bisa diabaikan, memang harus ada. Yang kedua adalah siswa atau peserta didik. Nah, ini adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran, karena siswa adalah pelaku belajar dalam sebuah pembelajaran. Siswa ini adalah individu yang sangat berbeda-beda karakternya, sifatnya, cara belajarnya. Maka dengan perbedaan ini, guru seharusnya menyediakan pembelajaran yang siswa itu butuhkan. Kemudian yang ketiga ada pendidik. Nah, guru ini merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dalam pembelajaran. Guru harus berperan ganda, harus berperan banyak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dalam masyarakat, maka guru juga harus berkembang pula tugas dan perannya. Yang keempat adalah materi pelajaran. Materi pelajaran di sini adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran ini, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan, karena memang bahan pelajaran inilah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus disampaikan oleh guru dalam menyampaikan materi atau pesan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran di sini sangat banyak, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, memberikan tugas, kerja kelompok, dan lain-lainnya. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran sini ada dua, yaitu tatap muka dan juga jarak jauh. Di dalam pembelajaran tatap muka, ini guru sangat berperan penting. Guru harus menyiapkan bahan pelajaran seperti alat pembelajaran, alat peraga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh yang sekarang sedang kita lakukan. Di masa pandemi ini banyak yang melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh. Di sini guru harus menyediakan media pembelajaran yang dapat diwujudkan dalam bentuk bahan pembelajaran yang bisa dipelajari sendiri. Misalnya seperti modul, radio atau audio, kemudian video, CD, e-learning, atau sebagainya. Walaupun kita sekarang sedang menjalani proses pembelajaran dari jarak jauh, kita tetap semangat, tetap mencari ilmu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa belajar dengan tatap muka. Nah, yang terakhir adalah komponen evaluasi. Di sini komponen evaluasi merupakan komponen yang berperan menentukan keberhasilan atau tidaknya sebuah pembelajaran. Ada 3 bentuk evaluasi. Itu yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran. Ini untuk mengetahui seberapa kualitas proses pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan. Ini penting. Kalau misalnya programnya sudah bagus, itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian evaluasi proses pembelajaran. Ini untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kira-kira prosesnya ini berjalan lancar atau tidak. Kalau misalnya lancar, bisa mencapai tujuannya dengan tepat.
Kalau belum, berarti harus diperbaiki supaya tetap berjalan lancar prosesnya. Yang terakhir ada evaluasi hasil belajar. Ini untuk mengetahui. Nah, yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar. Ini untuk mengetahui hasil pembelajaran dalam bentuk hasil atau prestasi belajar siswa. Biasanya ini salah satunya adalah bagi rapot ya, bis UTS, UAS, kemudian evaluasi hasil belajar. Kira-kira di semester ini siswa ini bisa atau tidak dalam proses belajar pembelajaran. Kalau misalnya belum, berarti dia bisa tinggal kelas. Kalau sudah, dia bisa naik kelas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.